Gue juga bukan tipikal orang yang manajemen yang gini, eh, tanda tangan udah segala macam mereka syuting gue nggak visit. Gue bukan yang kayak gitu. Di 31 manajemen sendiri, lebih banyak manajemen artis untuk sinetron, acting, atau musik, atau model sebenarnya sih? Gue lebih ke sinetron, film, sama musik aja sih sebenarnya. Kalau untuk model, gue tergantung klien. Misalnya mereka pengen dia untuk masang jadi brand salah satu ambasador, baru gue mau. Tapi kalau hanya sebagai katalog gue gak mau, karena gue percaya gitu loh, gue sudah mempunyai link, alhamdulillah lumayan, gue kenal orang-orang yang hebat gitu di dalam dunia production house. Kenapa gue harus melampaui yang kecil gitu. Jadi yang kecil itu tidak gue lupakan, tapi menjadi last choice gue. Karena coba aja dikembangin dulu yang besar. Kan lo udah punya link, taruh aja dulu. Kan kadang kan ya, ibarat kata dulu siapa sih yang ngelihat artis besar sekarang dulu langsung jadiin sinetron, PU segala macam, pasti kan enggak, pasti melewati di masa dia dicuekin kayak siapa sih ini kurang bagus tapi kan ketika mereka besar mereka pasti direbutkan kan. Nah itu yang gue jalanin karakternya. Kenapa? Supaya mereka tidak besar kepala, karena biarin mereka melalui proses-proses yang tadinya mereka dulu bukan siapa-siapa akhirnya menjadi siapa-siapa. Ketika mereka ada di atas, jangan sampai mereka tuh bener-bener lupa sama daratan. Biar mereka tahu aja gitu loh, kalau seandainya lo pernah ada di posisi itu, gimana lo perjuangin dengan sangat luar biasa. Jadi gue pesan aja buat mereka, kalau seandainya lo mau karir lo hancur, sok silakan. Tapi karena diri lo, jangan pernah karena orang lain. Karena lo sudah berjuang untuk itu semua, jangan sampai orang lain bisa menghancurkan lo. Oke, Kak Dian mungkin kan salah satu talent Kak Diri juga merasakan hal itu ya Kak Dian. Perasaan Kak Diri sendiri yang sebagai mendidik talent tersebut gimana Kak Dian? Kalau dibilang mendidik, gue nggak mendidik sih sebenarnya. Lebih yang kita sama-sama belajar untuk menghargai satu sama lain. Karena kan ada talent gue yang umurnya di atas gue, ada talent gue yang umurnya di bawah gue, ataupun ada talent gue yang umurnya sama gitu. Kita lebih yang kayak satu sama lain menghargai. Terus juga kita lebih yang terbuka dalam hal apapun, nggak tentang pekerjaan aja. Lebih yang suka sharing cerita, kadang main bareng gitu kalau mereka lagi nggak sibuk, ataupun juga kita pada kenal satu sama lain keluarganya. Jadinya ya kepercayaan itulah tumbuh lebih besar, karena kita tidak mau mengecewakan satu sama lain. Dibilang ada percikan berantem, sudah pasti ada. Dan namanya dua kepala jadi satu aja susah, apalagi banyak kepala jadi satu gitu. Pasti ada perbedaan pendapat, pasti juga ada perdebatan segala macam. Cuma kita tahu cara menyelesaikannya gitu. Kayak ya udah, apa yang kita debatin pekerjaan tidak akan kita bawa ke dalam hidup kita sebagai sahabat, atau hidup kita sebagai teman, atau hidup kita sebagai keluarga. Ya udah, pekerjaan yang kita debatin ya hanya pekerjaan. Jadi setelah selesai kita berdebat pekerjaan, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Mungkin kan Kak Diri juga dekat sama keluarga talent Kak Diri ya. Respon dari Kak Diri dan keluarga itu gimana sih Kak Diri? Alhamdulillah responnya pada baik-baik aja sih semuanya, nggak ada yang aneh-aneh. Karena gue selalu masuk ke dalam keluarga setiap talent gue. Gue mencoba untuk bercanda, gue mencoba untuk menjadi orang yang netral semuanya dalam hal apapun. Gue tidak mau ikut campur urusan pribadi mereka selama tidak mengganggu pekerjaan. Ya gue evan-evan aja, karena gue tipikal orang yang humoris sih sebenarnya. Gue tipikal orang yang ketawa, gue tipikal orang yang seru, karena gue selalu nutupin kesedihan gue kan ke orang-orang banyak. Jadi kayak gue nggak mau orang ngelihat gue tuh kayak sedih atau apalah, apalagi orang-orang terdekat atau lagi keluarga. Nanti malah mikirnya mereka kebawa down gitu nggak sih, kayak Diri lagi ada masalah deh, kayak Diri lagi gini-gini. Gue nggak mau kayak gitu. Gue bisa mengurusi orang, berarti gue harus bisa mengurusi diri gue sendiri. Karena sebelum gue mencintai orang, gue harus mencintai diri gue sendiri. Kader, dari manajemen Kader sendiri hanya fokus di ranah acting dan musik ya. Dengan tadi yang Kader bilang bahwa jumlah talent yang Kader punya juga nggak terlalu ya, cumannya segitu. Iya. Kenapa sih Kader ngambil sikap akhirnya yaudahlah gue cukup dengan talent gue yang segini aja, nggak pengen pengembangan kayak nambahin talent lagi atau apa sih sebenarnya? Karena gue tahu kapasitas gue. Gue juga harus jaga kesehatan gue juga harus jaga keluarga gue. Jadi gue tidak mau terlalu serakah gitu. Gue tahu aja kalau seandainya gue sadar gini, kalau seandainya gue terlalu serakah, tidak berbagi rezekinya untuk orang-orang lain atau manajemen yang lain, kan harusnya talent itu bisa masuk ke manajemen lain gitu ya. Kayaknya
terlalu gue memikirkan ego gue sih, karena sebenarnya di dunia entertain ini banyak manajemen bagus yang luar biasa gitu loh. Cuma mungkin sekarang ini keadaannya ya gue alhamdulillah dibilang lagi di atas tidak, tapi setengahnya lagi ada di posisi yang lumayan nyaman gitu loh. Ya itu kan karena kerja keras gue juga gitu, bukannya berarti ketika gue lagi ada di posisi nyaman gue pengen semua artis di gue, oh nggak bisa. Tapi yang ada pasti artis gue yang lain bakal kayak kok lo malah masukin ini ke sini, masukin ini kan jadinya malah omongan, jadi perdebatan. Jadi menurut gue selama hidup gue cukup, selama hidup gue tidak merugikan, selama hidup gue tidak berlebihan, dan menurut gue itu is enough sih. Kader, kalau bicara manajemen artis, artinya sering banget orang berpikir bahwa artis adalah money maker dari manajemen tersebut. Kader sendiri pandangannya seperti apa? Kalau dibilang money maker sih enggak ya. Gua selalu mengasingkan itu karena gini, manajer itu banyak hal yang dilakukan ke station, dalam arti treatment kita ke station yang talent tidak tahu kan. Kayak misalnya contoh hal sepele kan, kalau kita mau treatment station kan kita bawa mereka pergi, bawa kita makan, atau ada yang lain kita kasih sesuatu hadiah tanpa talent kita tahu. Itu kan udah duit yang dari pendapatan yang kita dapat dari talent kita gitu. Jadi kalau seandainya dibilang money maker mah ya enggak sih, karena ada kerja kerasnya juga kalau dibilang money maker. Terus juga yang kaya siapa? Lantas gimana Kader? Dengan kondisi ada juga beberapa manajemen di luar sana yang ini artis gue yang si A, si B lagi jadi tren nih, di-push terus. Apakah Kader akan seperti itu atau memang punya treatment tersendiri? Gue selalu izinkan mereka syuting dengan kapasitasnya mereka. Contoh misalnya artis gue lagi naik sekarang, kalau seandainya gue pengen cari bener-bener duit yang sampai dia mampus gitu, gue udah pekerjakan di stasiun manapun. Tapi kan gue tahu kalau seandainya dia kerja di manapun nih A, B, C setiap hari, dia kapan ngurusin urusan pribadinya, kapan dia jaga kesehatan. Kan gue nggak mau talent gue tuh, selalu prinsip gue nggak mau talent gue itu kerja capek-capek tapi duitnya malah untuk bayar rumah sakit. Gue nggak mau. Jadi manfaatkan momen itu bagus, tapi seenggaknya kan harus sadar juga dia itu ada keluarga yang harus family time, dia juga punya urusan pribadi yang harus mereka bisa urus gitu. Kalau dibilangin harus udah push ayo kerja enggak lah. Dibilang sepuser itu enggak, kan kita ada kapasitasnya. Kayak misalnya udah sinetron aja, udah yuk sama nyanyi aja, udah yuk sinetron sama host aja, tapi dibagi waktunya. Ketika kita dealingan sama station, gue tetap akan yang namanya kasih waktu dia untuk rest. Satu, biar dia kan fresh mukanya, karena pasti kan station nggak mau dong kalau seandainya artis gue dipakai dalam keadaan mukanya lesu, capek atau gimana. Makanya gue kasih waktu mereka untuk rest, biar mereka kayak oh ternyata walaupun di dalam keadaan kerjaan gue yang padat, mereka tetap bisa kumpul sama keluarga, mereka tetap bisa nikmati masa mudanya, mereka tetap bisa kayak belanja dulu atau main dulu atau liburan dulu atau jaga kesehatan mereka biar bisa bener-bener seharian tanpa melakukan apapun, yaitu refreshingnya mereka. Gimana Kader menentukan job seorang artis yang di bawah naungan Kader sendiri? Menentukan apa sih jobnya? Ya, kalau udah deh, lo jangan ambil ini, mungkin nggak bagus apa-apa. Itu seperti apa sih Kader? Kalau gue sharing, yang tadi gue bilang kayak masalah budget pun gue sharing, masalahnya pun gue sharing. Jadi ketika skrip turun ke gue, kita ngobrol. Sinopsisnya kayak gini nih, sinopsisnya dari station kayak gini, mau nggak diambil? Ayo kita baca, kita sama-sama baca. Nah ini misalnya dari talent gue bilang, tapi ini agak gini karakternya. Tapi gue positifnya misalnya, tapi yang ini lumayan loh untuk yang namanya lo mainin peran ini tuh tantangan buat lo. Nanti dia bilang kayak iya juga sih, tapi gue bilang lagi, tapi minus ada ini, gimana nih menurut kalian? Gue lebih ke sharing aja, semuanya tuh gue sharing. Karena kan nanti yang mainin, yang bekerja di lapangan mereka. Kalau gue nanti takutnya mereka nggak nyaman. Nah, itu yang gue pikirin. Makanya gue nggak mau kalau seandainya sampai mereka tuh kerja seenaknya manajernya. Karena gue maunya tuh mereka kerja ya dengan apa yang kita mau gitu loh, dengan tim yang kita mau, dalam arti ya win-win solution lah. Di talentnya juga oke, di manajernya juga oke, dan di station juga oke. Karena kan gue pengennya tuh setiap orang yang kerja tuh, termasuk diri gue ya, gue tuh pengennya dalam pekerjaan apapun gue harus long term. Gue nggak mau dalam waktu singkat, maksudnya cuma satu project abis itu bubar gara-gara kita kurang kerjasama yang bagus, kan gue nggak mau kayak gitu. Artinya open management menjadi satu fondasi. Jelas. Transparan kontrak, transparan budget, transparan semuanya itu tuh berlaku untuk semua manajemen dan talent. Karena apa? Ketika kita sudah transparan sama semua hal, sama semua orang dan semua hal, apalagi uang ya yang begitu sensitif, uang aja sama keluarga tuh bisa jadi bumerang gitu. Nah itu tuh kuncinya tuh situ, keteransparan kalian terhadap semuanya. Jadi
nggak ada gap-gapan. Kalau sana ada gap-gapan, kok budget sekian tapi kenapa gini tadi? Aduh, malas gua kalau masalah-masalah apalagi masalah angka. Aduh, nggak deh gue. Oke Kadir, mungkin kan talent Kadir yang lagi naik-naik daunnya nih Kadir adalah Rizky Bilar. Mungkin dari Kadir sendiri ada pesan-pesan sendiri. Kalau untuk pesan untuk talent-talent gue ya, gue selalu bilang sama mereka, lo nggak perlu jaga image, sangat tidak perlu jaga image, lo hanya perlu jaga diri. Kalau lo udah bisa jaga diri, lo akan bisa ngejaga semuanya apapun yang lo jalani dalam hidup lo. Diri lo kan lo yang bawa, jadi mereka tuh harus tahu gimana sifatnya mereka, karakternya mereka. Dan untuk talent-talent gue juga, kalau seandainya posisi kalian sudah ada di atas, gimana caranya mempertahankan? Karena hal yang paling sulit di dalam dunia entertain ketika kalian menjadi bintang, mempertahankan yang paling susah. Karena setiap detik, setiap menit banyak berdatangan artis baru, banyak orang yang punya skill yang luar biasa. Nah makanya disitulah kalian harus menjadi orang yang tetap punya skill, terus bertambah skillnya, terus tetap jadi orang yang down to earth, tetap jadi orang yang ramah, baik sama siapapun, biar orang tuh tetap notice kalian, pakai dia seru nih, pakai dia baik anaknya, pakai dia profesional nih, pakai dia orangnya on time nih, pakai dia orangnya bener-bener loyal sama semua orang. Jadi kan kita bangga ya sebagai manajer, apalagi jadi PH dikit-dikit ada project dikit, pakai ini aja, dia nggak ribet, enak orangnya gitu, pasti gitu. Karena males banget kalau seandainya orang PH tuh pakai artis yang ribet gitu. Dalam arti ribet bukan masalah riders ataupun masalah angkat apapun ya, ribet tuh dalam artian kayak disuruh tag malah gimana, disuruh kayak gini nggak mau, disuruh peran kayak gini nggak mau, kan biasa ada yang kayak gitu kan.